Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Siawan ingin menjelaskan tentang tugas 2 modul. Sebenarnya saya suka sebelum terangkan tadinya saya eh, nggak ubah bacaan saya karena yang sepahaman saya ya ini kemarin gitu. Pas lapor. Jadinya ya saya screen terlebih dahulu. Di sini bisa lihat. Nah, bisa lihat di sini ada entity parts yang berantri yaitu kode parts ID, nama parts dan harga. Di sini dia kategori nyata ya karena pas itu kan terlihat nggak redundan juga. Kalau kan benda abstrak kan tadi itu kan redundan, jadinya dinyatakan benda abstrak kayak jenis barang kayak gitu. Jadi tidak redundan. Terus yang atributnya adalah kode pas ID, kodenya dari apa? Kodenya dari pasnya sendiri gitu. Jadi kan ada kayak serve 0001 gitu kan. Nah, di sini nggak saya buat jenisnya gitu ya. Karena menurut saya kemarin kan kode pasnya kan sudah beda. Mungkin kita bisa lihat ya di kode pasnya kan ada serve, langsung ada beda-beda itu depannya gitu. Saya kan sudah dibedakan dari sananya gitu. Terus di sini ada nama partnya, nama barangnya, nama jasanya gitu. Terus di sini ada harganya. Jadi langsung ada harganya gitu. Dan yang kita bisa mengetahui kan berubah juga di sini di part sini. Terus ada mekanik. Di sini ada nama mekanik. Itu ada kode mekanik ID, kodenya mekaniknya seperti kan Dedi, semua namanya Dedi. Kode mekaniknya DDDE gitu. Terus nama mekaniknya ID kode bengkel. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kan seperti ini, serve 601. Nama pasnya engine down up, 5.000 dapatnya. Terus pada mekaniknya itu DDE. Kodenya itu ada Dedi. Di sini ada ID kode bengkel. ID kode bengkel. Kenapa di sini ada ID kode bengkel kan? Kita bisa mengetahui itu mekaniknya itu kerja di bengkel mana gitu. Oh, bengkel ini gitu. Saya kira ya, Bapak, pada penjelasan bengkel kan di sini kan ada alamat ya. Di sini saya namakan desa IT. Itu saya kira itu alamat itu nantinya itu kan misal bengkelnya pindah pindah semua dari Jatimulya ke Jatirasa gitu. Nah, kemungkinan gitu sih menurut saya gitu. Jadinya saya kira nantinya ada pemindahan gitu, jadinya saya bedakan gitu. Terus di sini ada nama bengkel. Pada pas bengkel ini nggak nyata ya. Pada bengkel langsung bengkel ini kode kode bengkel ID. ID-nya apa? ID-nya kode bengkel. Nah, di sini kita lihat kan AS488. Terus pada bengkel sendiri itu ada nomor telepon. Nah, nomor teleponnya bengkel. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, nama bengkel, desa ID. Desa ID-nya nah lagi saya jelaskan. Terus yang keempat adalah diskon. Diskon itu merupakan kategori peristiwa ya. Peristiwa karena sebuah kayak peristiwa kejadian ada diskon gitu. Jadinya kita katakan itu peristiwa. Pada diskon sendiri atributnya itu ada diskon ID, harga diskon, tanggal mulai, tanggal kadaluarsa, ID pada parts. Nah, sini kan kita buat sebuah ID yang bernama ID diskon. Di sini adalah harga diskon. Nah, di sini kan ada tanggal mulai.
tanggal mulai ya, yang kita bisa mengetahui tanggal mulainya dari diskon tersebut gitu. Berarti kan nggak ada gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu gitu sih menurut saya kemarin gitu. Nah, di sini ada tanggal kadaluarsanya, dan di sini ada ID kode patch. Kita bisa mengetahui itu diskonnya apa gitu, diskonnya ada pas. Nah, bisa kalau diskonnya habis apakah berpengaruh pada kode pas? Menurut saya mengerti pahaman saya dari penjelasan dari praktikum, bukan dari praktikum saja, dari tatap muka itu nggak keubah kepada ketepatnya nanti bila diskonnya hilang gitu. Terus di sini ada diskon, kita bisa lihat 2403 tanggal mulai. Sini misal kalau tanggal kadaluarsanya habis, diskonnya ini langsung hilang. Kita lihat yang kelima, yaitu 5 itu kendaraan. Nah, lihat. Yang 5 yang merupakan kendaraan. Di kendaraan itu sini ada merek. Pertama itu ada nomor polisi. Nomor polisi itu nomornya kendaraan kan kayak STNK itu kan, ini B317 LB itu nomor plat lah, nomor plat. Langsung di sini ada warnanya sepedanya itu warna apa, merah, kuning, nah, gitu kan. Dalam di STNK-nya itu kalau nggak diperbarui nanti kan pastinya ada di STNK-nya itu misal pada tahun ini STM merah, jadi kayak lama berubahnya gitu, tapi nggak termasuk UID sih untuk warna ini, meskipun berubahnya itu lama gitu. Terus merek ID ini merupakan merek dari sepedanya. Misal di sini kan mereknya sepeda kan banyak yang sama ya. Misal ada yang Supra X, tiba-tiba di sini ada Supra X juga gitu. Nah, saya buat entity baru yaitu merek. Nah, yang menjelaskan tipe kendaraan sama tahunnya gitu. Terus yang ke-6 itu adalah nomor faktur, yaitu nomornya dari kwitansinya gitu. Saya tulis di sini adalah benda nyata ya, karena nomor faktur kan nyata, terdapat gitu, nggak redundan maksudnya. Jadinya di sini tulis nomor faktur, potongan, jam tanggal. Kenapa kok di sini ditulis potongan gitu? Kok nggak apa ya? Kok nggak gimana ya? Kok nggak ditulis di diskon gitu? Karena kan potongan ini menurut saya sendiri ya, itu kemarin itu saya pikir itu potongan kan mempengaruhi total ya, semua total dari harganya itu, meskipun sudah diskon dipotong lagi gitu. Nah, saya mungkin potongan dari kwitansinya gitu, saya masukin di nomor faktur gitu. Langsung yang ke-7 yaitu transaksi. Di sini dimasukkan semuanya, ada ID transaksi, kendaraan ID, mekanik ID, kuantum, diskon ID. Di sini kan, nah di sini bisa lihat ya, kita bisa lihat sini. Nah, sini transaksi. Transaksi ID-nya berapa? Satu, ID kendaraan apa? Supra X, satu. Kode mekanik kan nomornya DD itu. Kodenya kan DDE. Langsung kuantum beli berapa dari parts itu, beli 2. Partsnya di mana? Partsnya kan di diskon tadi. Nah, di diskon, nah, itu milih yang mana? Pas apa? Oli nanti kan
Nah, di sini satu yang share tadi. Langsung ID fakturnya berapa? 1241. Nah, langsung yang berapa ini merek. Merek yang sudah jelaskan tadi. Isinya tadi kendaraan sama sebenarnya merek ini masuk menurut saya masuk nomor 2 gitu. Kenapa? Karena kan redundan gitu, enggak abstrak. Masuk nomor 2, so ID merek, tipe, tahu ada tahunnya gitu. Masuk karena apa? Menjadi redundan gitu. Kalau kalau masuk ke kendaraan tadi itu, terus di bawah ini ada kota sama kecamatan sama desa. Nah, desa ini sebenarnya itu tadi masuk nomor 1. Cuma saya mungkin ada kesalahan ya. Harusnya ini masuk nomor 1 mewakili alamat ID, alamatnya bengkel gitu. Nah, so, di sini ada nomor 2 ini menjelaskan kayak kota, kecamatan. Nah, ini saya takutnya itu multi-valued gitu. Jadi saya masukkan kota sama kecamatan itu berbeda-beda entity gitu. Jadinya tidak terjadi multi-valued gitu. Terus yang nomor 3 itu ada attribute sama nomor atribut, entities, sama tidak jadikan entity terkait ya. Ini menurut saya kan di sini kan kuantum ya. Kan kuantum kan relevan dengan pas biasanya gitu. Berapa kamu beli barang itu gitu. Beli berapa, beli 2 gitu. Kan menurut saya kan itu relevan loh, sangat terkait itu sama pas. Tapi kalau kita masukkan pas nantinya itu akan terjadi perubahan banyak gitu. Misal kalau harganya berubah, nanti maka yang terjadi di patch ini nanti bisa jadi yang atas itu berubah juga gitu kalau ada kuantumnya gitu. Kalau nggak ada kuantumnya kan tinggal berubah aja itu nggak apa-apa sih. Itu sih. Terus pada potongan sendiri di sini kenapa kok tidak dimasukin diskon? Nah, di sini kan saya tadi itu kan sudah jelasin ya karena diskon sendiri itu kan mengurangi harga barangnya ya. Kalau potongannya mengurangi semuanya gitu, semua totalnya gitu. Jadinya saya bedakan nggak jadi inti terkait meskipun saling relevan. Langsung yang 4 sama novatur. Nah, sini apa akan jadi main to many bila pas ini dimasukkan nomor faktor gitu. Jadinya dibuat persimpangan yaitu transaksi. Jadinya ini kan pas ini masuk diskon ya, diskon. Nah, nantinya kenapa kok diskon ini nggak masuk nomor faktur aja gitu? Kan saling relevan kan, saling terkait gitu. Nah, untuk agar tidak terjadi manajemen ini kan dibuat persimpangan yaitu sebuah transaksi. Oke. Langsung yang nomor 4 ini kan primary dan natural ya. Pas itu kan kode pas UID-nya itu kode pas ID. Nah ini kan kode pas ini kan kayak kodenya itu natural kan, masih kan natural kayak gak dibuat-buat gitu dari sananya. Langsung primary bisa jadikan primary, langsung mekanik. Dalam mekanik ini sama juga sama kode patch, primary sama natural. Dan bengkel, kode bengkel sama natural sama primary. Kan kode bengkel ini bukan kita yang buat dari sananya gitu. Langsung nomor telepon. Nah, sini tadi itu menurut saya itu dipakai ya, tapi nggak dipakai ternyata gitu. Nah, di sini nomor telepon saya itu juga agak bingung itu. Dia natural apa artificial gitu. Terus di sini saya secondary kan. Di sana kan enggak, berarti kan dihapus gitu.
Saya itu kalau memang ada itu mungkin jadi secondary. Terus diskon ada ID diskon, ada advikal, ada primary. Nah di sini ID diskon kan dibuat ya satu yang seperti yang tadi itu kan ada kan diskon ya diskon ya. Nah di sini ya kan dibuat ini misal ditaruh nomor 2 ini nggak apa-apa sih itu. Ini kan dibuat-buat. Terus yang kelima ini ada nomor faktur. ID nomor faktur ini natural gitu. Itu primary. Ini sebenarnya nomor faktur ini nggak jadi primary sih. Nggak bisa dijadikan primary. Mungkin seperti tadi itu Beret gitu katanya Mbak Peter sama Mbak Eka nggak ada primary atau secondary. So di sini ada ID transaksi, merek, ID kota, kecamatan, desa. Saya masukin semua karena di sini kan tulisan ID itu ya. Semua saya pikir semuanya masuk, jadinya saya masukin semua ke sini kan ID-nya kan sama-sama dibuat-buat. Itu masukkan jadikan satu jadikan artifikal, jadinya kan dibuat dari sananya langsung di sini ada primary bisa jadikan primary. Nah, sini kan ada nomor 5. Ada nomor 5. Kenapa pas sini kok nggak masuk mekanik kok berelasi kan? Yang untuk warna kuning kan berelasi ya. Kenapa pas ini kok nggak masuk berelasi kan? Nggak mungkin kan dari mekanik itu minta langsung berelasi sama cepat gitu. Kayak nggak berkesinambungan gitu. Langsung di sini ada parts sama bengkel. Nah, nggak semua bengkel itu punya parts yang diminta sama pelanggannya gitu. Misal oli ini nggak ada, mau pesen nggak, oh mau gitu. Jadinya parts itu nggak menyediakan tapi bisa memesankan gitu kan, kayak nggak relasi gitu. Langsung ada diskon ini kan di atas kan sudah terlihat pas sudah jelaskan tadi part sama diskon itu saling berrelasi gitu. Terus ada bengkel sama mekanik. Bengkel sama mekanik itu berrelasi. Kenapa? Karena mekanik itu kerja di mana, bengkel apa namanya. Oh, bengkel ahas, jadinya berrelasi gitu. Meskipun tadi itu nggak ada bengkel karena sebutin kan cuma satu gitu. Langsung ada bengkel sama diskon, nggak mungkin kan bengkel ada diskonnya gitu sama mekanik diskon gitu. Terus di sini ada kendaraan. Kendaraan ini kalau nggak ada relasinya di sini, tapi kendaraan ini relasi sama transaksi di sini. Sama transaksi karena kendaraan ini kan mencakup kayak merek juga. Di sini kan terlihat relasi juga. Faktur. Nah, faktur ini juga berelasi sama transaksi. Karena inovasi sendiri itu relasi loh, kayak gimana ya, itu dalam di dalam transaksi itu ada nomor faktur gitu sih. Terus di sini pas kenapa kalau masuk transaksi karena di pas ini sudah diwakili sama diskon ya, jadinya apa jadinya nggak perlu masuk untuk sebagai transaksi lagi, masukin sampai diskon langsung mekanik. Mekaniknya apa yang benerin ini gitu. Jadinya
mekanik apa, siapa yang benerin ini, jadinya kita harus masukin mekanik itu ke dalam transaksi ini. Kan tadi kan ada detail detail pembelian atau detail dari transaksi. Iya, itu dia kayak menyatakan oh, dalam penjualannya itu tadi itu nyatakan mekaniknya gitu, penjual apa, siapa montirnya gitu, sama pembelinya, customernya gitu. Nah tadi di sini saya, kalau punya saya itu bengkel, mekanik, sama transaksi itu berrelasi karena kita harus ngantumin nama mekaniknya lah, dalam siapa yang benerin ini, harganya segini, servisnya segini, gitu, agar pelanggan itu tahu kalau yang benerin, oh yang benerin Dedi Siswanto, nah gitu, langsung bengkel. Kenapa transaksi itu nggak masuk bengkel? Karena bengkel ini sudah dibuatin sama mekanik gitu. Langsung merek kan sini ini masuknya merek dari kendaraannya. Ya pastinya berrelasi sama kendaraan aja gitu. Nggak mungkin kan merek sama parts gitu. Bukan mereknya parts gitu. Langsung kota. Kota pastinya kan berrelasi dengan bengkel gitu. Nah di sini eh, ada kecamatan sama itu berrelasi sama kota, desa berrelasi sama kecamatan. Kenapa kecamatan kok nggak berrelasi sama kota di sini kan? Eh, Gimana? Oh, kenapa kecamatan kok berrelasi sama bengkel, kan sudah diwakili sama kota. Sedangkan desa juga diwakili sama kecamatan, kecamatan juga sama kota. Jadinya ini jadilah apa? Jadinya kota ini mewakili kecamatan sama desa untuk, menurut saya gitu sih kalau nomor 5. Apa? Jadinya bengkel ini sudah berlari sama tiga ini di dalam kota gitu. Itu aja sih dari saya, yang sepahaman saya menurut eh, Pratikum modul 2 yang kemarin itu. Mungkin apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri untuk penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.